Jember dari SMP Negeri 8 Jember. Sekarang saya akan mau mengadakan observasi kepada rekan sejawat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari atas kesempatannya memberikan sesuatu jawaban satu jawaban. Perkenalkan, nama saya Fitri Juwida SPD. Saya mengajar matematika di kelas 7. Terima kasih. Ini saya akan mengadakan observasi ya Bu Fitri, sebelum kita nanti akhirnya besok atau kapan ada waktu. Saya ada waktu kosong ketika bekerja, saya ingin mengadakan observasi apapun di kelas. Jadi sebelumnya saya ingin tahu modul ajarnya Bu Fitri yang dipakai. Ini saya pakai humor Ibu. Oh iya, Guru Merdeka. ya ini yang saya harapkan kembali. Saya cari banyak yang melakukan humor. Ini modul ajarnya ya Bu Fitri. Iya, Sudah saya kelas periksa, 7. periksa. Nah ini tujuan pembelajarannya apa Bu Fitri? Itu juga pembelajaran. Maaf ya, saya nggak begitu hafal. Iya, nggak apa-apa. Saya masih baca juga. Tujuan pembelajaran untuk kelas 7 ini, yang pertama saya itu melalui ini Bu, pengamatan dulu. Mengamati dulu. Yang kedua yaitu melalui diskusi. Saya ajak anak-anak diskusi berkelompok, biar anak-anak itu saling ada gotong royong, kerjasama, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini melalui penugasan dalam berkelompok. Yang keempat melalui praktek. Prakteknya ya nanti ya presentasi aja. Seperti itu. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang dicapai apanya targetnya pembelajaran? Nah, ini keberhasilannya apa indikatornya? Ya. Indikator saya ini ingin anak-anak itu bisa hafal perkara. Bisa Karena masalahnya itu kok saya mulai kelas 7 ini biasanya anak-anak kampusnya sudah hafal. Kok masih ada yang cekep, kesannya cekep ya. Kok ada yang nggak bisa, tapi nggak semuanya sih. Akhirnya saya ambil indikatornya tentang masalah perkalian dan pembagian bilangan genap. Seperti itu. Masalahnya dari perkalian tidak hafal. Akhirnya saya ambil masalahnya. Jadi nanti melalui apa begitu dengan modul pembelajaran apa? Metodenya yaitu saya ada 4 metode pembelajarannya. Di sini ada PBL, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, ada presentasi. Terus kemudian yang ingin dikembangkan untuk memancing anak-anak biar cepat menghafal atau paham tentang perkalian, nanti area pengembangannya tidak apa dalam bidang apa? Area pengembangannya yaitu dengan cara gini ya, setiap hari saya kasih PR biar berkembang anak-anak. PR-nya gampang sekali, tidak usah pakai PR ini 1 sampai ini, tidak usah. PR hafalkan perkalian. Bagaimana anak bisa menghafal enggak? Insya Allah bisa. Setahu saya pernah mengalami seperti itu. Kelas 7 kemarin berapa kali ya, saya lupa. Sebelum masuk kelas anak-anak itu saya suruh hafalin perkalian. Tapi cuma bukan hafal 1 kali 1 bukan, tapi masuk kelas itu gini, tebak-tebakan. Iya, jadi 1 anak 5 kali 3, 15 Bu, masuk. Nah, kemudian 2 kali 3, 8 Bu, salah, putar lagi ke belakang. Gitu. Akhirnya lama-lama anak-anak ada ketemu juga, senang. Nah, besok lagi, seperti itu anak-anak itu menagih, akhirnya senang gitu. Jadi nanti yang mau dikembangkan lagi area pengembangannya tentang apa? Nah, area pengembangannya tentang perkalian ya. Jadi ini saya pancing untuk anak-anak bisa tergugah, yaitu tentang saya kasih video. Oh, jadi itu mau masuk video. Biar anak-anak itu semangat, biar anak-anak itu senang. Kadang-kadang saya sudah datang sudah lemas. Kenapa? Nah, akhirnya saya kasih kasih hiburan lah sedikit ya perkalian. Jadi katanya kayak anak TK ya punya-punya. dengan metode seperti itu. Tapi videonya itu bukan bernyanyi kayak anak TK gitu ya. Kan kita ambil permasalahannya kan perkalian. Jadi itu di situ ada perkalian dan pembagian bilangan. Jadi tujuannya biar mereka lebih menggugah semangat. Dia semangat. Jadi tidak takut sama gurunya, oh matematika ini sudah tuh enggak. Jangan sampai anak-anak itu takut dengan matematika. Jadi nanti di kelas Bu Fitri mau melaksanakan itu ya? Iya, seperti itu.
Ada videonya. Ya, ada video. Jadi rencana belajarnya memasukkan video yang menarik, mungkin ada lagu-lagu ya, Ada lagunya, iya. untuk menghafal gitu Mas. Iya. Menghafal cara pendidikan berjalan. Untuk yang video nyanyi itu udah ada rumusnya. Oh, ada rumusnya Ada juga ya. ya. Jadi rumus biar mereka lebih Nah, jatuhnya di situ memang. Oh, baik. Ini nanti mungkin saya setelah lihat modul ajarnya tadi sudah lengkap, tinggal besok kita observasi di waktu belajarnya. Jadi saya mohon izin ya, saya dari belakang untuk mengambil rekaman. Terima kasih Bu Fitri. sama-sama Bu Kari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa kalau tidak. Siapa yang memimpin doa? Mari. Mari. Doa. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Harus semangat. Matematika itu sangat menyenangkan. Tidak boleh susah. Matematika susah. Nah, sekarang anak-anak saya mau bertanya dulu sebelum pembelajaran. Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa? Apa saja? Enggak masuk? Sakit? Jadi semuanya? Nanti pulang sekolah dijemput. Oke, pembelajaran kita mulai. Tapi sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan yang ke berapa ya? Berapa kali sudah ya? Nah, anak-anak saya tanya dulu. Kemarin itu pembelajaran tentang hubungan. Ada. Nah, sekarang sebelum pembelajaran masuk, saya mau tanya dulu anak. Kemarin Bu Guru itu pernah menyuruh anak kelas 7H. Siapa? Pikir siapa? Pernah menyuruh beli minuman air botol itu loh. Yang alkohol diri ya? Tahu ya? Ah ya. Ya, botol alkohol diri. Ya, harganya berapaan itu? Harganya berapa? 4.000 ya? 4.000. 4.000 berapa itu? 4.000 berapa? Satu botol kan 2 botol? Satu botol, iya. Sekarang saya mau tanya, dulu belinya 1 botol harganya 4.000. Nah, kemudian saya menyuruh belikan 3 nak. Jadi berapa kalau dibelikan 3? 12. Berapa? 13.000? Oh, 12.000. Iya Pak, nggak bisa harganya 12.000. Katanya 1 botol 4.000. Katanya 1 botol 4.000. Berarti dia bahkan kalau membeli 2 botol dikali. Iya, harganya 1 botol 4.000. Dikasih nomor belakangnya. Jadi 1 botol.
perkalian. Ya, nanti kita pembelajaran kita yaitu tentang perkalian dan pembagian. Kalau kalian bisa perkalian, pasti bisa pembagian. Nah, kalau gitu untuk pembelajaran selanjutnya ini buku pembelajaran yang setelah ini pasti bisa, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tahu bilangan bulat? Tahu. Contohnya kayak apa? Bilangan bulat kayak apa sih contohnya bilangan bulat? Yang kayak apa lah? Dari mana belajar bilangan bulat? Seperti apa contohnya? Contoh satu saja. Contoh saja. Boleh pakai bilangan? Boleh, bebas. Contoh bilangan bulat? Hah? Satu saja. 3/4 katanya. Ada lagi? Jangan takut untuk menjawab. Ada lagi? Bilangan bulat. Satu saja. Nggak usah yang banyak-banyak bilangannya. Contoh satu saja. Bilangan bulat. Apa ya? 7 kali negatif 8. 7 kali negatif 8. Di situ ada bilangan bulatnya. 7 kata Ilham 7 kali negatif 8 katanya. Yang bilangan bulat yang mana? 7 dan negatif. Bilangan bulat bisa positif, bisa negatif. Ayo, sekarang kita belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ibu punya lagu. Bagaimana? Saya nggak bisa. Seperti apa? Punya lagu. Kalian amati, kalian perhatikan, tapi bernyanyi bersama. Ya. Bersama. bulan
hasilnya positif. Begitu juga sebaliknya, jika tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Namun, jika tandanya berbeda antara positif dikali negatif atau sebaliknya negatif dikali positif, maka hasilnya sama-sama negatif. Nah, rumus ini berlaku juga untuk pembagian. Pembagiannya sama. Positif dibagi positif, hasilnya sama dengan positif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya sama dengan negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi untuk tanda yang sama, hasilnya positif. Misalnya positif dibagi positif, hasilnya positif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Namun jika tandanya
lagi apa ada yang kurang paham? Tadi ada yang ngantuk kayaknya. Ada yang perlu lagi. Paham semuanya? Mau tanya dulu. Ini soal dulu. Mungkin kalian ya 32 kali 2 negatif atau positif? Apa jawabannya? Kemudian lanjut, hasilnya berapa? Sekarang untuk kelompok. Untuk kelompok, kelompok buku kalian. Sudah punya kelompok? Ini anak-anak saya kasih soal kelompok. Petunjuk kerjakan tugas yang ada pada lembaran, ya. Nama anggotanya jangan di. Ya, lanjut saya bacakan petunjuknya ya. Kerjakan tugas yang ada pada lembaran permasalahan secara berkelompok yang telah dibentuk ya. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalau berkelompok anak-anak harus diskusi, harus kerjasama, harus gotong royong ya. Jangan suruh semuanya mengerjakan sendiri. Ya, itu ayo mengerjakan bersama. Ya lanjut, yang ketiga, nanti anak-anak setelah mengerjakan, anak-anak ini akan ditunjuk secara acak kelompok untuk melaporkan hasil diskusi dan mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, yuk lanjut di lembar kedua. Ingatkan yang lain, jangan disalahkan, jangan ditunjukkan ya. Jangan disalahkan, jangan ditunjukkan. Nanti bilang saya yang nomor ini tidak sama ya. Dulu ini video ada kayak gini kan oleh nomor 1 kalau katanya berbeda, ini kan ini yang nomor 2 siapa? Sama semuanya? Ada yang tidak sama? Nanti saya lihat ada yang tidak sama. 1 sampai 5 angkanya. Angkanya mana? Oh, bapak sana. Bapak coba deh.
Enggak apa-apa ya. Nomor berapa yang tidak sama? Nomor 3. Oh, nomor 3. Lagi yang tidak sama? Nomor berapa? Bentar. 3 sama 4. Ini tanam pas ini 3. Hah? Oh, yang hasilnya tidak sama. Kita nomornya berapa, Rin? 32. Nomor 4. Kira, Rin. Nomor 3. Kira-kira berapa? 32. 32. Yang nomor berapa? 4. 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oh, ini kali ya, ini aja ya. Oke. Oh, ya. Ada yang lain yang tidak sama? Sama semua, Bu, cuma caranya beda. Kalau ini pasti caranya sama. Ya, ya, beda. Jika suhu diturunkan 3 kali lebih berat, jadi dikalikan 3. Tentukan suhu dalam proses tersebut. Berarti kita kalikan negatif 5 derajat Celcius dikali 3 sama dengan negatif 15 derajat Celcius. Nah, negatif bertemu dengan positif, tandanya beda, jawabannya negatif. Tanda ini berkali ya, kali-kali. Nah, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Betul, siapa yang betul? Mantap, betul semuanya sih. Lanjut yang kedua. Yang kedua, pada hari Minggu sekolah Andi yang teman-temannya senang bermain layang-layang. Layang-layang milik Andi berbentuk kupu-kupu yang ia beli seharga 50.000. Layang-layangnya harganya 50.000. Ya, kemudian Andi membeli 30. Negatif bagi negatif. Mana negatif? Ayo. Negatif mana negatifnya ya? Negatif bagi negatif. Nah, positif. Mana tandanya sama? Sama Bu. Hasilnya positif. Saya ulang lagi, pedagang. Karena tandanya tidak sama. Jangan takut mau jangan sekarang. Mau dikerjakan sekarang? Pada saat sendiri-sendiri 5. Ya. Nah, kelompok. Ya. Ayo kita coba belajar lagi. Beli es krim. Ambil jadi apa ini bikin siapa? Jadi apa? Lali. Ini maksudnya. Sudah. Mau diambil? Ayo, mau diambil enggak? Kalau ada lagi dicek dulu. Masih banyak temennya belum? Sudah? Terkait pelajaranmu selama kamu berusaha. Harus tetap berusaha. Bisa. Kamu minta ajar anak-anak. Sebelum saya
makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sarinisi CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jember yang bertugas di SMP Negeri 8 Jember. Sekarang ini alhamdulillah saya ditemani oleh ibu pengajar praktik saya. Monggo memperkenalkan diri. Baik, saya Bu Nurmaina dari SDN Pelatihan 1. Saya adalah pengajar praktik dari Ibu Lestari. Selanjutnya, ini adalah teman rekan saya yang cantik. Beliau adalah guru matematika yang terkesan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Monggo Bu Fitri memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Junaida. Saya juga dari SMP 8 mengajar kelas 7. Terima kasih. Alhamdulillah, langsung ke kegiatan kita hari ini, yaitu setelah kita berdua kemarin melakukan observasi dan observasi di kelas, sekarang tiba saatnya ada percakapan tentang pasca observasi. Jadi di mana itu pasca observasi membahas apa yang sudah berhasil di kelas kemarin. Bagaimana dengan kegiatan supervisi kemarin yang saya lakukan dan dilaksanakan oleh Bu Fitri di kelas. Ya, dari problem based learning yang dipakai untuk Bu Fitri kemarin itu berhasil atau tidak? Apalagi dengan metode BBL, ada kan kemarin saya itu metode BBL, diskusi, tanya jawab, presentasi. Anak-anak senangnya itu dalam mungkin ya dia itu seperti kepingin kayak anak kecil di dunianya dulu, bersenang-senang dulu. Kenapa? Karena matematika itu mengatakan pelajaran paling sulit, paling tegang. Nah, sehingga dia itu malas untuk belajar. Dengan metode seperti itu dan saya kasarnya saya membawa media, yaitu proyektor ya, proyektor itu saya tampilkan di bernyanyi sebelum pembelajaran dimulai. Saya tampilkan itu. Ternyata anak senang dan senang. Seperti itu. Ini Bu, dari saya itu pernah pekerjaan ya. Kerja itu bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Akhirnya saya bohongin gitu. Senang-senang dulu. Pas lagunya itu apa? Bebe Ansa. Saya jadi perkalian saja. Nah, jadi anak-anak itu senang. Gitu. Nah, saya sama anak-anak bilang gini, pembelajaran matematika ini jangan sampai takut. Cintai pelajaranmu, kalau kamu cintai pelajaranmu, tapi kamu mencintai kamu. Oke Bu, paling senang. Oh ya, kalau saya dulu zamannya dulunya seperti Bu Fitri mungkin sangat senang sekali ya, karena belajar sambil bernyanyi itu pasti menambah daya ingat ya Bu. Iya. Seperti yang kita bicarakan kemarin, kalau Bu Fitri ingin menyentuh sosial emosionalnya anak-anak dengan memasukkan sesuatu dalam pembelajaran, itu bagus sekali Bu Fitri. Kemudian rencananya ke depan yang mau ditingkatkan apa? Bukan sudah berhasil nih, atau mungkin ada yang kurang atau mungkin ingin ditingkatkan lagi, itu yang mana? Pasti pembelajaran itu ada kelebihan sekali, juga ada kekurangan. Namanya hanya sempurna Tuhan ya. Itu pasti anak-anak ada yang kelebihan. Waktu pembelajaran berkelompok itu, di antara kelompok itu kok saya lihat satu pendiam, bukan pendiam ya, mungkin karena murid baru, kurang penyelesaian seperti itu. Dan juga sebenarnya bisa, nah itu saya pancing yang bisa, mungkin kurang apa ya, ada tesnya sudah oke katanya, sudah bermain-main sudah oke, berarti mungkin apa ya, apa malu, apa takut, apa gimana gitu. Ini yang kekurangannya di situ. Kalau untuk kerja kelompoknya bisa nih Pak, alhamdulillah bisa semuanya. Jadi meskipun ada siswa baru yang baru masuk dari luar daerah ini, Luar kota, dari luar kota, kemudian tetap masih bisa beradaptasi ya Bu? bisa, masih bisa. Berarti berhasil ya kemarin? Iya, berhasil ya. Saya kira nggak bisa membaca, ternyata anak itu bisa. Oh alah, ternyata masih penyelesaian sama teman-teman. Jadi
Yang tadi itu anak yang dari luar kota itu sudah beradaptasi ya, komunikasinya sudah lancar. Tapi masih ada ketertinggalan atau menyamai dengan teman yang sudah sampai ketinggalan cuma kalau nak dibantu saya juga membantu. Jadi nanti ada tindak lanjutnya, mungkin tadi seperti Bu Putri bilang ada yang dari setiap kelompok ada yang membantu. Iya, ada yang membantu waktu itu memang Jadi jangan seperti dibully ya, kadang-kadang kita dibully ya. Jangan dibully ya, jangan dijauhi. Tadi saya seperti itu, ayo tolong. Jadi ada kerjasama yang lebih ditingkatkan. Dari rencana tadi yang sudah kita sampaikan itu yang akan dilaksanakan lagi untuk memperdalam materi ini apa? Ini dari para saya itu mau buat kelompok lagi, bagaimana cara anak bisa membantu. Kemudian ya harus mana ya, kalau pinter-pinter kasihan. Ya, jadi saya memang sengaja saya kelompok-kelompokkan itu memang saya ada yang bisa, ada yang tidak, karena saya mungkin tidak apa ya, drogen ya, drogen ya. Kalau ada yang memang seperti itu, ada yang ngomong gitu. Kalau pemerintah saya mencoba seperti itu, saya ingin seperti itu. Tapi kok kemana bisa memang bisa, oh ternyata anak ini bisa. Jadi ya karena masih banyak saya seperti itu. Jadi kok beda dari yang sebelumnya karena sekarang kan sudah tahu mana yang lebih bisa, mana yang belum bisa, jadi nanti tetap dirubah berdasarkan penilaian yang kemarin ya. Oh iya, baik, bagus sekali Fitri. Nanti semoga pada pembelajaran selanjutnya lebih mengenal materi ini kan, sehingga anak bisa cepat paham dan hafal tentang pertanian. Terima kasih banyak.